pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Mari kita meresponinya dengan sukacita, bersekutu bersama, mendengarkan firman-Nya, bernyanyi bersama untuk memuji dan membangun kita semua. Pagi hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang bernama Ibu Pendeta Krishna Sang. Silakan berdiri Ibu. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ibu Krishna Sang ini dulu bertobatnya di Gereja Isa Al-Masih, Tanah Mas. Kemudian beliau menjadi pendeta di lingkungan GBI dan menjadi salah satu pengajar di sebuah sekolah tinggi teologi yang ada di Semarang. Selamat datang, selamat melayani di Gia Kudus. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita memberikan salam kanan kiri kita. Katakan salam kasih, salam damai, Tuhan menyertai kita, puji Tuhan. Salam berkat, puji Tuhan. Haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita. Dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita ada di rumah Tuhan ini, semua karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita rayakan kemenangan kita rayakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian berikut ini. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita semua, dan kasih-Nya itu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat saja katakan, Kau Tuhan dipuji. Katakan dengan segenap hatimu, hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami puji. Dipuji dan disembah dengan mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku Tuhan. Jiwa ragaku. Mari kita sembah Dia, kita puji-puji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, terima puji-pujian kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih yang tidak ada batasnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini saat ini. Bahkan kami boleh menikmati surga kelak Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus, Kau yang menolong kami, Kau yang memberi kami api sukacita, api ucapan syukur menyala-menyala di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin, haleluya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan gembala kita yang baik, amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Dia Tuhan gembala kita yang baik. Kita katakan, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Katakan,
Sama-sama katakan Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih. Sama-sama katakan ya. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak termilik. Lagi, mari jemaat lambaikan tanganmu. Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami sama-sama katakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Angkat tanganmu katakan ini milik-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
dengan kasih Tuhan yang tidak ada hentinya dalam hidup kita. Amin, amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Hanya untuk siapa? Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hatiku Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna untuk setiap kita. Amin. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan Anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Dan kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan Anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih dengan segenap hatimu menyelamatkanku. sama-sama katakan, Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus
Sekali lagi kita mau sama-sama katakan. Kasih Yesus bagiku. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Sungguh pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena kasih Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kami tidak akan menikmati puji-pujian penyembahan. Dan yang terutama kesempatan yang terindah menghadap hadirat Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, yang terlebih lagi adalah kami bukan siapa-siapa. Tapi karena anugerah Tuhan, kami ada. Karena kebaikan Tuhan, kami berarti. Karena kematian-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang mulia, kami menikmati semua berkat Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan demi kesempatan, kami diberi pimpinan demi pimpinan, kami diberi berkat demi berkat. Karena kami tahu Kristus Yesus Tuhan, Gembala kami yang terbaik. Roh Kudus ajar kami pagi hari ini, Roh Kudus pimpin kami. Dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan pagi ini. Hamba datang menghadap hadirat Tuhan. Dan Kau mengangkat segala keterbatasan. Dan Kau menyatakan berkat-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami makin diubahkan. Kami makin dibarui. Kami bisa makin hari makin berkomitmen di hadapan Allah. Memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini. Hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh pengurus majelis, Bapak Ibu majelis yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang terindah untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang telah begitu setia untuk datang menyembah dan memuji Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Bapak Gembala, nama saya adalah Krishna. Di dalam dunia akademisi, orang lebih mengenal saya dengan nama Krishna Wijaya, ya. Tetapi kalau dalam dunia media sosial, medsos, orang lebih mengenal saya dengan nama Krishna Zeng. Karena Zeng itu nama keluarga saya, Bapak Ibu, ya.
ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Dia baik, ya, sungguh baik dan amat sangat baik. Itu kita percayai. Tadi saya sempat bertanya kepada Bapak Gembala, karena jujur baru pertama kali ini saya dipercaya untuk berbicara di tempat ini. 71 tahun, betul ya Bapak Gembala ya. Wah ini bukan usia yang abal-abal lagi Bapak Ibu. Ini kalau seorang manusia, wah ini usia yang sudah perfect ini ya, yang sudah sempurna, yang sudah banyak makan asam garam dan sebagainya. Apalagi kalau sampai Bapak Ibu sudah 71 tahun di dalam Tuhan, saya tidak bisa membayangkannya seberapa jauh pengenalan Bapak Ibu terhadap Tuhan Yesus. Sudah mendalam sekali tentunya. Dan saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita belakangan ini. Ya, 2025 kita katakan ini bukan tahun yang baik-baik saja. Betul saudara ya? Tahun 2025 bukan tahun yang baik-baik saja. Saya ini masih belum pendeta penuh Pak Pendeta, Pak Gembala. Saya masih pendeta depan pintu. Saya masih PDP, ya jadi secara pengalaman saya jauh dari Bapak Gembala dan tentunya Bapak Ibu yang lainnya. Ya, jadi tapi saya diizinkan Tuhan seperti Bapak Ibu mengalami banyak hal. Ya kita sudah tahu bahwa 2020 kita mulai dari 2020 kita dibombardir dengan kondisi yang tidak baik ya. Pandemi COVID-19 sampai 2022 ya. Dan ya termasuk Tuhan izinkan kita ngalami, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Di pertengahan 2022 kita mendengar berita bahwa 2023 katanya, dan itu sudah terjadi, kondisi ekonomi dunia tidak akan baik-baik saja. Dan itu sudah terjadi 2023 ada beberapa negara yang mulai berjatuhan. Indonesia masih baik-baik saja, puji Tuhan. 2024, wah mulai kita merasakan, wah kurang enak ini. Saya ini bukan hanya hamba Tuhan, tetapi Tuhan juga percayakan, saya bukan pengusaha, tapi saya pelaku kuliner ya. Tapi jangan bilang saudara, wah nek hamba Tuhan melakukan sebuah usaha itu pasti langsung laris manis Tanjung Kimpul, ora saudara ya. Ora ya. Jadi saya juga bergumul seperti pelaku-pelaku usaha lainnya bahwa kadang Tuhan izinkan untuk berada dalam kondisi yang baik, sangat baik. Tapi kadang ada Tuhan izinkan dalam kondisi yang biasa saja bahkan tidak baik. Terutama 2025 ya. Dan kita tidak ngerti lagi apa yang terjadi di tahun mendatang. Bahkan ketika kemarin salah satu orang customer, karena saya punya coffee shop, salah satu customer saya dari beliau seorang kepala cabang sebuah bank Korea, dia katakan orang ngerti Bu Krisna. Katanya kalau menurut prediksi ini 2026 itu pun belum tentu kita akan keluar dari masalah ekonomi ini. Enggak tahu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Tapi saya mau bilang bahwa semua yang tadi saya sampaikan itu masih belum seberapa Bapak Ibu. Bisa minta tolong slide-nya dimajukan ya. Semua yang tadi saya sampaikan itu belum seberapa. Kenapa? Next lagi. Kenapa? Karena sebetulnya ada hal yang jauh lebih buruk daripada apa yang saya sampaikan. Next tolong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa terutama kalau saudara itu belum di dalam Tuhan, kalau saudara itu belum di dalam, tapi saya percaya 71 tahun orang-orang yang di dalam ini pastinya sudah di dalam Tuhan ya. Injil Yesus ya. Injil Yesus sudah di dalam Tuhan semua ya. Nah, tapi kalau sampai, ya ini kan kita bicara, kalau sampai terutama Gen Z ya, kalau sampai ada di antara saudara yang belum di dalam Tuhan,
Ada bahaya yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan frase yang saya garis bawahi, semua orang. Berarti tanpa terkecuali. Semua orang. Sebetulnya ini sudah satu fakta yang menolak teorinya John Locke, teori tabula rasa yang berkata bahwa bayi lahir itu tanpa dosa. Kita tolak itu ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa semua orang tanpa terkecuali, dia baik dia besar, kecil, wanita, pria atau siapapun, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena nanti kalau Bapak Ibu ikut PA, apalagi Bapak Gembala ini kan beliau itu sebelumnya adalah ketua STT Abdiel, pasti tahu banyak bahwa ada dosa warisan, ada dosa turunan dan sebagainya, ada dosa pribadi ya dan sebagainya. Nah, dan upah dosa ialah maut. Salah ketik ya Saudara. Maut. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa itu ya. Nah, tapi kita bersyukur. Saya percaya bahwa 71 tahun GIA Kudus ada di kota Kudus. Tentunya bukan yang sia-sia. Amin. 71 tahun Gereja Isa Al-Masih berkarya di kota Kudus. Saya percaya banyak orang yang sudah dimenangkan untuk Kristus. Amin. Dan banyak orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Perhatikan, Juru Selamat pribadi. Garis bawahi kata Juru Selamat pribadi. Kenapa saya katakan kata pribadi? Karena sekali lagi khususnya adik-adik, keselamatan itu orang iso boncengan. Saudara bisa datang ke gereja ini nunut orang tua. Numpang orang tua. Tapi ketika kita bicara keselamatan dalam Kristus, itu sifatnya pribadi. Engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan engkau akan mengalami bahwa dia adalah Gembala yang baik. Amin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat apa sih bukti dari bahwa Yesus itu Gembala yang baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Di situ ayat firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Nah, yang menarik adalah kata baik itu di dalam teks bahasa aslinya saya seringkali memasukkan teks Yunani atau teks bahasa asli ke dalam PPT, tetapi pada waktu saya kirim biasanya ambiar saudara ya. Sehingga kemudian saya lebih baik memberikan transliterasinya aja. Nah, kata baik di sini yang menarik adalah digunakan kata kalos. Kalos ya, itu kalau diterjemahkan itu artinya beautiful. Ya, baik, good, tetapi bukan hanya sekedar beautiful, bukan hanya good, tetapi qualified, berkualitas. Dia gembala yang qualified, dia gembala yang baik, dia gembala yang bukan hanya sekedar baik, tetapi dia punya kualitas yang tidak perlu lagi diragukan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 10 ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dengan dua tipe gembala. Ada yang gembala yang baik yang menunjuk kepada dirinya sendiri. Dan ada gembala upahan. Ya, ada gembala upahan. Karena ternyata di sini dikatakan bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sementara ada ciri gembala upahan yang ternyata tidak baik. Nah, bukti bahwa gembala kita itu gembala yang baik
Tuhan Yesus itu gembala yang baik, itu adalah yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah dia berkorban buat saudara dan saya. Next, tolong. Ada pengorbanan yang dia lakukan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dia memberikan nyawanya. Ya, dia berikan nyawanya. Ya. Dia berikan hidupnya. Dan kalau terutama Bapak Ibu Saudara baca di dalam ayat 17 ayat 18, dia katakan dia dengan rela memberikan itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merebut itu daripadanya. Ya, dia berikan itu, makanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang seringkali diterjemahkan untuk kata korban, yaitu victim dengan sacrifice. Yesus tidak pernah digunakan kata victim. Kenapa? Karena victim itu korban yang tidak disengaja. Jadi misalnya saya di jalan tiba-tiba saya maaf kata ditabrak oleh sesuatu. Nah itu saya victim. Karena saya tidak mau jadi korban, betul? Saya tentunya tidak ingin dalam hati saya jadi korban. Nah itu victim. Tapi sacrifice itu adalah korban yang memang dia rela untuk memberikan nyawanya. Dia rela untuk memang dia dengan sengaja dia kasihkan kepada saudara dan saya. Tapi orang upahan enggak. Ya, orang upahan tidak demikian. Ketika ada bahaya, dia akan lari. Dia akan kabur. Dia akan melarikan diri. Ya. Dia tidak akan memperhatikan lagi domba-dombanya. Kenapa? Ya namanya upahan, hireling. Dia digaji. Ya, dia mendapatkan keuntungan. Tapi tidak demikian Tuhan Yesus. Dia berikan nyawanya. Ya gimana tidak berkorban ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau gambarkan kalau nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam bagian yang lain. Gimana tidak berkorban. Dia Allah yang mulia. Ya. Ayat 18 itu sebuah penekanan. Tidak ada orang yang bisa merebut nyawa saya. Kecuali saya berikan. Dan saya berikan dengan sukarela. Tapi itu nanti akan kembali lagi kepadaku. Betul ya? 3 hari kemudian. Ya, dia Tuhan itu sendiri. Gimana dia berkorban? Dia Allah yang mulia. Mau jadi manusia loh. Betul gak? Dia tinggalkan tata yang mulia. Untuk apa? Turun ke dunia. Turun ke dunia itu tidak dengan wah segala kemegahannya. Tetapi dikatakan dia jadi manusia. Tapi nanti di dalam ibadah yang kedua saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Gimana dia korban? Sudah jadi manusia. Firman Tuhan katakan jadi hamba yang menderita. Waduh. Wes jadi manusia, jadi hamba yang menderita. Berkorban enggak? Sudah jadi hamba yang menderita, mati. Berkorban enggak? Sudah mati, matinya di atas kayu salib lagi. Apa itu bukan pengorbanan Bapak Ibu Saudara? Apa itu bukan pengorbanan? Ya. Nah, banyak orang Kristen mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Yesus harus mati? Next tolong. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ada yang belum tahu? Kenapa Yesus harus mati? Nah, jawabannya tadi. Next tolong. Next. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa itu kematian. Nah,
Pertanyaan kenapa Yesus harus mati? Sebab upah dosa ialah mati. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Karena siapa? Saya dan saudara. Dia yang benar dijadikan tidak benar. Karena siapa? Saya dan saudara. Jadi sebetulnya yang harusnya mati ini siapa, saudara? Saya dan saudara. Kita. Udah. Tidak ada jawaban yang lain. Kita. Tapi dia menggantikan posisi kita. Gimana tidak berkorban? Lalu Jensi, kalau Anda bertanya, kenapa harus mati di atas kayu salib? Karena gara-gara ini aku dibully sama teman-temanku. Orang Kristen, Tuhannya mati di penteng. Betul gak saudara? Sementara kita tidak ngerti, iya kenapa harus disalib ya? Jangan salah, ingat Yesus hidup dalam budaya apa? Yahudi. Di dalam budaya Yahudi itu ada 3 cara kematian untuk seorang penjahat. Untuk seorang yang diklasifikasikan sebagai penjahat. Yang yaitu yang pertama itu mati dengan cara apa? Dirajam batu sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Itu berdasarkan tingkat kejahatannya, saudara ya. Cara kedua, potong leher. Ketika didapati ini penjahat besar, ini penjahat yang paling hina, maka hukuman yang paling pantas adalah salib. Saudara bisa bayangkan enggak, saudara? Yesus itu pada waktu itu dianggap sebagai penjahat yang paling hina, dina. Sampai dalam satu gambaran yang diberikan Alkitab itu, Allah sampai memalingkan wajah. Tapi saya mau tunjukkan nanti di khotbah yang kedua kenapa begitu, saudara. Ya. Jadi ini sebuah kehinaan. Siapa yang harusnya disalibkan? Siapa yang harusnya disalibkan? Saya dan saudara. Tapi dia rela jadi korban. Dia berikan nyawanya. Bukankah dia seorang gembala yang baik? Bukankah gembala yang baik itu seperti itu? Sementara yang upahan lari, yang upahan kabur, ketika ada ancaman mengancam kawanannya, dia kabur. Dia lari, dia tidak tanggung jawab. Tapi gembala yang qualified, gembala yang baik, gembala yang luar biasa, gembala yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus pemilik hidup kita. Dia bersedia pasang badan buat saya dan saudara. Kurang baik apa? Sementara maaf, apa yang kita berikan buat Tuhan kita? Apa yang sudah kita balas? Kita nyanyi, dengan apa kan ku balas? That's it, itu tok. Tapi kita tidak sungguh-sungguh, saya dan saudara, tidak sungguh memberikan itu. Buktinya apa? Masih banyak di antara kita yang hidup dengan sembarangan. Masih banyak di antara kita yang ngomong sembarangan. Masih banyak di antara kita yang tidak menjaga
kekudusan hidup. Masih banyak di antara kita yang berbicara, berpikir, bertindak seolah-olah kita itu bukan di dalam Tuhan. Padahal gembala yang baik itu sudah memberikan, mengorbankan segala-galanya, bahkan hidupnya buat saya dan saudara. Yang kedua, apa bukti dia gembala yang baik? Apa saudara? Dia gembala yang peduli dengan masalah Bapak. Dia gembala yang punya kepedulian kepada setiap anak-anaknya. Dikatakan bahwa dibandingkan dengan gembala upahan, dikatakan di situ bahwa gembala upahan itu lari. Dia tidak memperhatikan, ya. Kenapa? Karena dia hanya seorang upahan, ya, dan dia tidak peduli dengan domba-dombanya, ya, dia tidak peduli. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, karena dikatakan he is not owner, dia bukan pemilik, ya, dia bukan yang punya. He is an hireling. Dia hanya orang yang disewa. Dia berharap sesuatu justru dari gembalaannya. Tapi bukan demikian dengan gembala yang baik. Dia care. Dia katakan, aku mengenal suaramu dan kamu mengenal suaraku. Ya, bahkan dikatakan bahwa yang tidak di dalam kandangku pun, dia katakan, aku menuntunnya. Wah, luar biasa ya. Ini orang kalau tidak peduli, tidak akan melakukan itu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli dengan kita. Saya punya uang. Saya nyari uang 100.000. Ada yang mau Bapak Ibu? Ini bukan, ini asli ya Bapak Ibu. Asli. Kalau kita sering dengar berita banyak uang palsu, tapi saya pastikan uang di tangan ini asli. Ada yang mau? Ketawa. Jujur, ada yang mau? Pasti mau. Bagaimana kalau uang ini saya lipat-lipat? Masih ada yang mau? Ternyata seperti saya Bapak, semua senang uang. Mau ya? Bagaimana kalau saya pergi ke kamar mandi, lalu ada genangan air di situ, saya buang uang ini, saya mau tanya, masih ada yang mau? Tidak hanya jemaat Semarang aja, jemaat Kudus cinta uang juga ya, tapi ya, cinta dalam arti yang positif tentu ya. Gimana kalau di depan hujan deras, lalu ada air pecek, kalau tadi kamar mandi mungkin mesti airnya mungkin masih putih, air pecek. Lalu saya lempar uang ini, maaf, saya injek. Saudara masih mau? Pertanyaan saya adalah, kenapa? Value. Bernilai, betul? Bernilai. Sekalipun kucel, sekalipun kotor, sekalipun sobek,
value-nya tetap ada. Betul? Bapak Ibu pernah bayangin enggak? Begitu pula pandangan Tuhan terhadap saya dan saudara. Pernah enggak bayangin? Sudah berapa kali saya dan saudara melakukan banyak pelanggaran. Sudah berapa puluh kali bahkan berapa ratus kali saya dan saudara mengecewakan hati Tuhan. Sudah berapa kali kita bikin dosa di hadapan Tuhan. Tapi tiap kali saya dan saudara datang kepada Tuhan dan kita ngomong, Tuhan ampuni aku. Apa yang Tuhan lakukan? Firman Tuhan katakan, aku tidak pernah menolak kamu. Bahkan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Gimana saudara? Gimana tidak peduli? Dia gembala yang baik. Orang mungkin give up dengan saudara. Dek, mungkin orang tuamu bilang, kamu bocah itu, you know bocah. Orang Tionghoa bilang bocah itu, percuma. Ya, kamu udah laule setengah, udah tua, udah percuma. Nah, no. Di hadapan Tuhan, engkau berharga di matanya. Amin. Karena dia peduli dengan hidup saudara dan saya. Orang boleh menyerah dengan hidup kita. Orang boleh tidak mau tahu dengan hidup kita. Orang boleh bilang kamu percuma, tidak ada gunanya. Tapi di mata Tuhan, you are very, very special. Kamu spesial di mata Tuhan. Kamu berharga, kamu mulia. Makanya dalam kepeduliannya, dia rela mati di atas kayu salib. Apa yang kurang dari Tuhan kita? Apa yang kurang dari gembala yang baik itu? Apa minusnya Tuhan kita? Apalagi yang kita mau minta dari Dia? Tapi kenapa saya dan saudara, saya bilang saya dan saudara, tidak hanya saudara. Tapi kenapa saya dan saudara, kita masih sering mengecewakan hatinya. Kita masih sering bertindak sesuatu yang mendukakan hati Roh Kudus. Kita masih sering hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Padahal mulut kita berkata, Yesus gembala yang baik. Mulut kita ngomong, Tuhan Yesus baik. Tapi bersamaan dengan itu, tindakan kita mengingkari kebaikan Tuhan. Dia gembala yang baik. Berikan apa yang sepantasnya harus dia terima. Apa yang kita perlu takutkan lagi sementara kita punya gembala yang baik? Dia korbankan segala-galanya. Dia berikan hidupnya. Dia peduli dengan kita. Saya tidak berani berkata bahwa 2025 lebih cerah dari 2024. Oh enggak, kita enggak ngerti. Pandangan mata kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan gembala yang baik, yang pandangannya tidak terbatas. Dan dia sudah
lakukan semuanya buat saya dan saudara. Kalau dia sudah mau mati buat kita, dia punya pengorbanan, dia punya kepedulian. Saya percaya hidup saya dan saudara ada dalam tangan Tuhan selalu. Amin. Dan jika Allah di pihak kita, kita berani berkata seperti Daud di dalam Mazmur pasal 56. Siapakah yang sanggup melawan aku? Paulus mengulang itu dengan sebuah keyakinan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gembala yang baik itu berkorban dan peduli kepada kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Mari kita katakan dengan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Dan Kau dekat. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, ya Tuhan, menjauhi roh-Mu, Engkau Gembala yang suci, Kau sahabat Tuhanku yang luar biasa, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
segala pemikiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau gembala yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan ketika kami bertindak begitu menyedihkan, begitu melukai hati-Mu, kami sering menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami sering tidak peduli dengan panggilan-Mu. Tapi Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Bapa. Engkau sadarkan kami hari ini bahwa kami berharga di mata-Mu. Dengan hati yang hancur kami mau datang kembali kepadamu. Kami mau mengabdikan hidup kami kepadamu. Meskipun sekian lama hidup kami ada di luar Engkau, kami percaya Engkau mau menerima kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami terus di dalam hidup kami hari demi hari, supaya kami tidak melupakan kasih Gembala Agung kami, Yesus Kristus, yang telah rela mengorbankan, menerima maut menggantikan kami, sehingga kami boleh dilepaskan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Krishna Wijaya, biar Engkau urapi di dalam pelayanannya, di dalam segala aktivitas kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memakai hamba-Mu ini untuk berkarya lebih lagi mewartakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu ada seorang majelis kita, karena ada tuntutan kerja di perusahaannya dan dia memikul tanggung jawab yang sangat besar sekali, maka majelis itu yang bernama Bapak Budi Santoso mengajukan pengunduran diri sebagai majelis. Oleh karena itu, di dalam rapat majelis, kami kemudian sesuai dengan peraturan yang ada, nama-nama yang berurutan kemudian akan menjadi menggantikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ibadah pagi yang pertama ini kami ingin melantik seorang majelis pengganti dari Bapak Budi Santoso, yaitu majelis yang baru adalah Ibu Esther Titik Sutristiati. Oleh karena itu saya ingin secara cepat membacakannya, surat keputusan yang sudah dibuat oleh majelis sebelumnya. Ini surat keputusan yang umum, nanti ada lampirannya, tapi lampirannya tidak saya baca terkait dengan nama-nama itu. Saya mengundang dengan kasih Ibu Esther untuk bisa maju ke depan dan berdiri di depan saya akan membacakannya, surat keputusan majelis. Surat keputusan Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus nomor 90.2 MJK /8/2024 tentang pengangkatan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus menimbang perlunya ditertibkan surat keputusan mengenai pengangkatan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus demi pelaksanaan tertib administrasi yang bertanggung jawab
mengingat tata gereja Sinodegia, tata dasar bab 7 pasal 16 dan 17 tentang jabatan dan pejabat gerejawi, dan tata tertib bab 4 pasal 19, pasal 25 dan pasal 26 tentang penatua dan diaken, memperhatikan rapat majelis 1 Agustus 2024 dan hasil pemilihan majelis oleh Gereja Isa Al-Masih Kudus tanggal 11 Agustus 2024 memutuskan, pertama, mengangkat dan menetapkan nama-nama di bawah ini untuk bertugas sebagai diaken-diaken di bidang pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus, ada di dalam lampiran. Yang kedua, diaken membantu gembala jemaat dan pendeta dalam pelayanan administrasi keuangan, ibadah, sarana prasarana, pelayanan kasih, serta tugas pelayanan lainnya di bawah bimbingan dan arahan gembala jemaat. 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus 1 September 2024, Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus, Pendeta Minggus Minarto Pranoto dan Diaken Timotius Seno Joyo. Baiklah, kita akan mendoakan bersama-sama Ibu Esther ini. Saya minta majelis dan para pendeta untuk maju ke depan mengitari Ibu Esther. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Ibu Esther untuk menjadi diaken. Engkau berkati Ibu Esther, biarlah dia boleh menjadi teladan bagi jemaat Gia Kudus. Melalui talenta-talenta yang dimilikinya, karunia-karunia yang dimilikinya, Engkau menyertai dia, menyertai keluarganya. Oleh karena itu kami majelis dan para hamba Tuhan akan menumpangkan tangan kepada Bu Esther. Mari kita menumpangkan tangan. Kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan Ibu Esther sebagai diaken, khususnya di dalam pembinaan anggota jemaat. Tuhan memberkati dan menyertai, memberi kuasa Roh Kudus, memberikan hikmat, keteladanan hidup, sehingga boleh menjadi berkat. Oleh karena itu kami menumpangkan tangan kepada Bu Esther di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bu Esther melihat ke depan. Mari kita beri tepuk tangan. Pak Agus akan memberikan SK. Oh, Pak Agus sudah ada. Berarti Pak Unarjo silakan memberikan SK kepada Bu Esther. Terima kasih. Ini nanti SK-nya nanti menyusul. Shalom seluruh jemaat GI-Aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Dr. Krishna Jang pada ibadah raya pertama dan kedua hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Ada doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 17 April 2025 pukul 10 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Dukung dalam doa bagi ke-11 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu 16 April 2025. Nama-nama ke-11 jemaat dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Ibadah Jumat Agung dengan judul khotbah Getsemani, taat pada kehendak Allah.
akan diadakan pada hari Jumat, 16 April pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu, 20 April 2025. Pukul 5 pagi, judul khotbah Kristus Bangkit, Hidup Kita Bagi Allah, dengan pembicara Pendeta Elisa Samuel CS. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan judul khotbah Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Rally Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2025, pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Ibadah Jumat Agung untuk anak-anak GIA pada tanggal 18 April pukul setengah 9 pagi. Ibadah Paskah KA Giaku pada tanggal 20 April pukul setengah 9 pagi. Youth Revival Night oleh seksi RBK GIAku akan diadakan pada hari Sabtu, 19 April 2025, pukul 5 sore dengan pembicara Pastor Yogi Santoso dari GBC KAO Semarang. Mari gabung dan terima berkat Tuhan melalui ibadah ini. Kudus Bernyanyi Season 2 dengan tema Damai Kotaku akan diadakan pada hari Senin, 21 April 2025, pukul 18.30 di gedung utama GIAku. Mari datang dan dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Pekan Alkitab Kudus 2025 akan diadakan pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 2025 di GIA Kudus, GKMI Kenari, dan Gereja Baptis. Rincian acara selengkapnya dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Mari hadir dan ramaikan acara ini, pelayanan dan persembahan. Bagi seluruh jemaat yang ingin terlibat dalam pelayanan di ibadah GIAku, dapat menghubungi masing-masing contact person yang tertera dalam warta cetak maupun elektronik. Let's come and join our team. Doug bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan. Via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Media sosial, jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan update informasi seputar gereja ini. Demikian Warta Sepekan GIAku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kasih. Sebelumnya saya mau menginformasikan soal amplop persembahan ini ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa yang keliru, sehingga perlu saya jelaskan baik di ibadah raya yang pertama ini maupun nanti ibadah raya yang kedua, supaya Bapak Ibu Saudara tidak keliru. Jadi untuk persembahan persepuluhan itu ada di amplop yang warna biru, ya, yang ada gambarnya gereja itu, ya, yang begini ya. Lalu yang kedua, untuk amplop persembahan ini yang warna hijau, yang kertasnya tebal. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah pilih. Ya, itu. Jadi saya ulangi, untuk amplop persepuluhan itu warna biru yang tipis kertasnya atau amplopnya. Lalu untuk persembahan yang warna ini tapi yang tebal, ya. Ini untuk persembahan. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara semua, atau barangkali yang pagi hari ini baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara atau saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambutnya. Ada? Oh, di atas. Selamat datang, selamat bersekutu beribadah dengan kami. Kiranya Tuhan berkati. Kalau Bapak Ibu belum bergereja, bisa bergereja di tempat ini, kami senang hati menerimanya. Tuhan memberkati.
Silakan duduk kalau Bapak Ibu. Kemudian kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam waktu seminggu ini. Kalau ada, silakan bangkit berdiri. Nah, banyak ya. 1, 2, 3. Di atas ada? Oke, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara akan berikan karangan. Silakan Bapak Gembala akan mendoakannya. Ya, puji Tuhan, selamat untuk yang berulang tahun. Kalau sudah menerima bisa duduk kembali. Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, ibadah Paskah jam 5 pagi ya. Hanya 1 kali saja ibadah ya. Jumat Agung 18 April, kemudian minggunya Hari Raya Paskah Kebangkitan. Jam 5 pagi kita akan beribadah bersama, ibadah hanya 1 kali ibadah saja. Mari kita siapkan ibadah Jumat Agung, kita persiapkan juga ibadah kebangkitan Kristus. Karena dia sudah menjadi Gembala Agung yang menyelamatkan kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan, di minggu ini. Jadilah saksi Kristus, beritakan Injil. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa jemaat-Mu boleh datang, membawa hidup mereka, meresponi panggilan Tuhan di dalam beribadah. Dan mereka juga memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Juga sembari membawa persembahan-persembahan. Tuhan, kuduskan persembahan-persembahan yang ada. Berkatilah anak-anak-Mu yang memberi persembahan-persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, Engkau sudah menambahkan usia 1 tahun, Engkau telah memberkati mereka. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Semakin mengasihi Tuhan, berkati keluarganya, berkati masa depannya, beri kekuatan fisik untuk terus menjadi berkat. Apa yang dikerjakan dalam studinya, usahanya, atau dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati sebagai kepala rumah tangga juga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan usia lanjut. Kami mau menyebut mereka satu persatu di dalam doa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Maye, Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanyo, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Yuliana, Ibu Lena, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Ibu Bianio, Saudari Mariana, Ibu Sulistiowati, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bincuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Sapurianto. Tuhan, sembuhkanlah kelemahan tubuh mereka. Kalau mereka masih bergumul, kuatkanlah iman mereka. Kami mohon Tuhan mendukung, memberikan kekuatan penghiburan kepada para lansia yang harus terbaring di tempat tidur. Oleh karena usia lanjut, Tuhan hiburkanlah dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, keluarga-keluarga, sertai mereka. Sertai studi, sertai karir.
sertai usaha yang dilakukan, entah itu punya toko di rumah, bekerja di perusahaan, di kantor, sebagai pegawai pemerintah. Tuhan berkati satu-satu anak-anak-Mu itu, biarlah anak-anak boleh takut akan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kota Kudus ini ya Tuhan, biarlah kota Kudus ini Tuhan lindungi, Tuhan jagai, boleh terus aman kota ini. Dan kalau aman, gereja-gereja boleh beribadah, kami boleh memberitakan Injil dengan leluasa, mengajak orang-orang yang baru untuk boleh datang di tempat ini. Berkati kota ini dengan melimpah sejahtera, para buruh yang ada, para pegawai, masyarakat yang luas. Tuhan berkati pemerintah, daerah, bupati, wakil bupati. Kami berdoa untuk presiden, para menteri, biarlah semua pejabat boleh takut akan Tuhan, menjauhi korupsi. Mereka bertobat sungguh-sungguh untuk hidup suci, hidup kudus, supaya negara ini boleh disertai dan semakin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini supaya damai, sukacita. Kami berdoa untuk Myanmar yang terkena gempa bumi. Tuhan beri kekuatan di sana supaya negara itu kembali pulih, supaya keadaan situasi sosial politik menjadi aman kembali. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di Gaza, yang di Palestina, yang harus melarikan diri karena perang. Tuhan lindungi, jagai mereka, beri kekuatan mereka Tuhan. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa supaya dunia ini semakin damai. Jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau meresponi panggilan Allah untuk beribadah di hari Minggu, sekarang pulanglah. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
kembali